Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran MKU Bahasa Indonesia dengan topik yaitu wacana. Baik, peta konsep yang tersaji dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian wacana, yang kedua konteks wacana, yang ketiga adalah jenis wacana, dan yang keempat bentuk wacana. Baik, mari kita pelajari satu persatu untuk menemukan informasi secara komprehensif. Ya, sebelum kita mulai, ada satu pembuka ya dari pernyataan Alwi dari bukunya di tahun 2010, halaman 467, bahwa dalam mempelajari wacana, kita berkenalan dengan berbagai model mental sebagai sarana untuk memahami bacaan. Nah, esensi dari pernyataan Alwi ini adalah untuk memahami bacaan, ya pembaca harus melibatkan mental. Untuk apa? Untuk menemukan segala sesuatu yang tersaji di dalam wacana. Nah, mengapa harus melibatkan mental? Kita temukan bersama-sama untuk mendapatkan informasi mengenai wacana. Pengertian wacana. Yang pertama adalah pengertian dari Alwi tahun 2010 di halaman 431. Ia menyebutkan bahwa wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan dan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya sehingga membentuk sebuah kesatuan. Maksudnya adalah kalimat pertama ya, ini akan menyebabkan timbulnya kalimat kedua. Kemudian kalimat kedua ini akan menjadi acuan kalimat ketiga. Sedangkan kalimat ketiga ini akan mengacu kembali ke kalimat pertama. Nah, proposisi-proposisi di sini dapat disebut juga sebagai kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kalimat yang tersaji atau yang diproduksi oleh penulis ya atau pembaca yang memahami kalimat tersebut ini akan saling berhubungan. Nah, di dalam kalimat kita tahu ya, ada gagasan pokok, ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas A, B, C atau kalimat penjelas 1, 2, ketiga ini saling berkaitan dan berhubungan. Sehingga jika dipenuhi secara penuh dalam satu paragraf berisi kalimat-kalimat, paragraf kedua berisi kalimat-kalimat, sampai pada sub pembahasan yang terakhir atau paragraf yang terakhir. Nah, ini menjadikan satu wacana utuh yang tiap proposisinya saling berkaitan. Nah, ini merupakan pengertian wacana menurut Alwi. Yang kedua, pengertian wacana menurut Haliday dan Hasan dalam bukunya di tahun 79 pada halaman ketiga, bahwa wacana merupakan kesatuan semantik dan bukan gramatikal. Artinya adalah kesatuan semantik merupakan kesatuan dari kalimat-kalimat atau kesatuan dari proposisi-proposisi ya. Proposisi-proposisi yang terhubung ini menjadi satu kesatuan dan bukan gramatikal. Artinya adalah bukan merupakan tata bahasa atau menurut tata bahasa. Kesatuan yang bukan karena bentuknya juga, ya dalam hal ini morfem, kata, klausa, kalimat, tetapi kesatuan arti. Nah, artinya adalah proposisi-proposisi yang tersaji atau kesatuan semantik itu tadi, ini akan menjadi satu sehingga terproduksi menjadi kesatuan arti. Nah, ini menurut Haliday dan Hasan pengertian dari sebuah wacana atau terbentuknya wacana. Yang ketiga adalah dari Krida Laksana tahun 84. Ya, ia mendefinisikan wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki tata bahasa dan merupakan tata bahasa yang tertinggi dan terbesar. Ya, terminologinya adalah kita pernah membahas mengenai kalimat, kita pernah membahas juga mengenai paragraf, dan saat ini kita membahas mengenai urutan hierarki tata bahasa yang paling tinggi, yaitu wacana. Nah, jadi menurut Krida Laksana, hierarki yang paling tinggi itu merupakan wacana. Kemudian definisi juga dari Mulyati tahun 2017 di halaman 104 bahwa wacana merupakan bentuk bahasa di atas kalimat yang mengandung sebuah tema. Nah, artinya proposisi-proposisi yang tersaji, jika kita hadirkan definisi dari Haliday membentuk satu kesatuan arti, ya Mulyati juga senada bahwa kesatuan arti di sini mengandung sebuah tema, ya sesuatu tema.
Nah, ini adalah beberapa pengertian wacana dari berbagai ahli. Ya, jadi teman-teman sudah mengetahui sekarang bahwa wacana merupakan tata bahasa yang paling tinggi, kemudian mempunyai arti dan juga mengandung sebuah tema. Kita masuk ke konteks wacana. Nah, konteks wacana dalam hal ini merupakan sebuah wacana yang bergantung pada situasi, ya, yang mempunyai relevansi dengan sesuatu hal. Jadi wacana ini terbentuk karena tergantung pada situasi. Situasi apa? Situasi tertentu. Mengenai apa? Mengenai sesuatu hal. Menurut Alwi di bukunya tahun 2010 di halaman 434. Nah, konteks wacana atau wacana ini memang bergantung pada beberapa hal. Ya, dalam hal ini yang pertama adalah bergantung pada kode. Kode merupakan bahasa Indonesia baku, ya, bisa juga bahasa Indonesia dengan menggunakan logat daerah atau menggunakan bahasa daerah. Jadi wacana bergantung pada kode. Ya. Yang kedua, wacana ini juga bergantung pada situasi, kemudian bergantung pada pembicara atau subjeknya. Dalam hal ini adalah siapa yang memproduksi wacana dan siapa pula yang menyuarakan wacana tersebut. Kemudian wacana juga bergantung pada pendengar. Artinya pembicara dan pendengar ini saling berhubungan ya. Pembicara memproduksi wacana ini menyesuaikan segmennya. Ya, segmennya ini pendengar siapa? Pendengar yang bagaimana begitu. Ya, ini adalah konteks wacana. Kemudian konteks wacana juga berkaitan dengan waktu atau bergantung pada waktu. Ya, kemudian juga dengan sarana. Sarana yang dimaksud adalah wujud pembicaraan. Ya, bisa wacana melalui telepon, televisi, dan yang paling mutakhir adalah melalui chat. Kemudian wacana ini juga bergantung pada amanat. Artinya adalah bisa melalui media surat, esai, iklan, pemberitahuan, pengumuman. Nah, ini di dalamnya mengandung konteks wacana yang mempunyai makna tersendiri atau yang mempunyai makna yang dapat diambil begitu. Nah, ini bergantung pada amanat juga. Wacana juga bergantung pada tempatnya, ya, tempat di mana produksi wacana tersebut lahir begitu. Kemudian wacana juga berkaitan erat dengan adegannya, apakah ada aksi, ya, kemudian ada peristiwa. Kemudian berkaitan dengan bentuk, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan topik. Konteks wacana ini, ya, ini merupakan unsur-unsur yang bisa mempengaruhi sebuah wacana, membentuk satu informasi, dan para pendengarnya atau para pembacanya ini memunculkan interpretasi sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah wacana yang baik ini selalu didukung oleh konteks-konteks ini? Ya, iya betul. Berikutnya adalah konfigurasi wacana. Ya, masih menurut Alwi di bukunya tahun 2010 di halaman 440 sampai 454 bahwa wacana yaitu terkonfigurasi melalui dua aspek. Yang pertama adalah kohesi dan yang kedua adalah koherensi. Ya, artinya adalah konfigurasi wacana berdasarkan kohesi, maksudnya hubungan perkaitan antar unsur, dalam hal ini proposisi-proposisi, ini dihubungkan dan saling berkaitan menggunakan konjungsi yang dinyatakan secara eksplisit sehingga membentuk satu wacana. Nah, eksplisit di sini adalah langsung ya. Contohnya adalah di sini. Apa yang dilakukan Jasmine? Ya, si A bertanya seperti itu, si B menjawab, dia membungkus kado. Nah, di sini adalah wacana yang saling kohesi. Artinya Jasmine ini adalah dia dan dia adalah Jasmine. Nah, ini merupakan perkaitan antara unsur ya, dari Jasmine ke dia itu. Kemudian apa yang dilakukan? Membungkus. Ya, apa yang dibungkus itu ya, itulah yang dilakukan Jasmine. Objeknya apa? Sama-sama kado. Nah, ini juga merupakan satu kohesi jika dianalisis menggunakan sudut pandang yang lain. Nah, ini merupakan contoh konfigurasi wacana secara lisan. Ya, ada juga yang konfigurasinya secara tertulis. Nah, kalau secara tertulis berarti biasanya kita temukan di sebuah karya ya, karya ilmiah begitu. Maka cara untuk menentukan saling berkohesi atau tidak itu menggunakan konjungsi. Konjungsi ada pertentangan, pengutamaan, pengecualian, konsesi, dan tujuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah konjungtor-konjungtor yang dimanfaatkan wacana
untuk menemukan kohesi dari tiap unsur secara eksplisit sehingga membentuk wacana. Konfigurasi wacana yang kedua adalah koherensi. Artinya adalah hubungan perkaitan antar unsur yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya, jadi kalau yang kohesi tadi eksplisit, kalau yang koherensi ini tidak secara eksplisit. Artinya tidak secara langsung. Untuk membentuk wacana ini tidak dinyatakan secara langsung, tapi tetap sama ya tujuannya, yaitu membentuk sebuah wacana. Berarti ada makna tersirat di sini. Contoh ya, tokoh A berdialog dengan B, yaitu segera selesaikan pekerjaan membungkus kado itu, Jas. Ya, ini adalah kalimat perintah. Kemudian si B menjawab, aku sedang membereskan kamar, Ma. Oke, si A adalah Mama, si B adalah Jasmine. Misalnya seperti itu. Kemudian A menjawab, oke, si Mama ya ini menyuruh untuk menyelesaikan membungkus kado. Menyuruh siapa? Jasmine. Ya, tapi si Jasmine menjawab dengan jawaban yang berbeda atau topik yang berbeda. Aku sedang membereskan kamar dan disuruh membungkus kado. Ini adalah dua topik yang berbeda. Tetapi akan menjadi satu wacana utuh dengan jawaban si Mama, yaitu oke. Ya, artinya adalah si Mama menyuruh membungkus kado. Ya, Jasmine disuruh membungkus kado. Namun Jasmine sedang sibuk ya, yaitu membereskan kamar. Kemudian si Mama oke. Nah, oke di sini maksudnya adalah mungkin mau menunggu, mungkin juga akan diselesaikan sendiri oleh si Mama. Wacana yang tergambarkan adalah saling koherensi. Ya, meskipun dengan jawaban topik berbeda, tidak secara eksplisit ditunjukkan begitu. Konklusinya adalah wacana yang kohesi itu pasti koheren. Ya, tapi wacana yang koheren ini tidak mesti kohesi. Nah, ini adalah konfigurasi wacana yang pertama. Kita masuk konfigurasi wacana yang kedua. Masih menurut Alwi bahwa wacana ini juga terbentuk melalui tema, judul, dan topik. Ya, secara fisik akan kelihatan judul dan topiknya. Kalau tema pasti tidak bisa dilihat ya, tapi bisa disimpulkan setelah selesai membaca sebuah wacana. Tema adalah ide utama yang mendasari karangan itu terproduksi, baik itu secara lisan maupun secara tulis ya. Kepala karangan jelas, ini ada fisiknya yang paling atas, secara visual bisa dilihat. Kemudian topik ini proposisi yang berwujud frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan. Biasanya ada di tiap paragraf. Contohnya adalah ini, Raja Ampat, Pesona Eksotisme Wisata Bahari dari Papua. Ini dari bukunya Mulyati tahun 2017 ya. Kalau kita pahami bersama-sama, maka judulnya sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah judulnya, Raja Ampat, Pesona Eksotisme Wisata Bahari dari Papua. Kepala karangannya. Kemudian setelah kita baca ada dua paragraf ya. Topik yang pertama adalah menjelaskan mengenai objek pariwisata bahari yang memukau. Kemudian yang kedua, Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata ini kagum begitu. Nah, ini adalah dua topik yang menjadi inti pembicaraan. Kemudian setelah kita baca dan pahami bersama, tema yang nampak atau tema yang dapat kita ambil adalah wisata bahari lokal. Nah, ini adalah wacana utuh ya, yang terbentuk dari dua topik ya, kemudian ada kepala karangannya, sehingga ketiga aspek tersebut yaitu tema, judul, dan topik ini akan membentuk konfigurasi wacana yang layak untuk dibaca dan dipahami. Nah, ini adalah wacana utuh teman-teman ya, yang terkonfigurasi secara visual, kelihatan judulnya, kelihatan topiknya, dan ada temanya. Jenis wacana menurut Kraft tahun 95 di halaman 121 bahwa ada jenis wacana ilmiah, ada juga wacana non-ilmiah. Wacana ilmiah yang dimaksud adalah bahasanya teknis, istilahnya sesuai dengan topik. Ya, jika ada topik mengenai pariwisata, maka bahasa-bahasa teknisnya sesuai dengan topik tersebut. Diksi juga tidak ambigu, bahasanya objektif dan rasional, artinya masuk akal, cenderung dibaca oleh pembaca berpendidikan. Artinya biasanya di lingkungan pendidikan, maka segmentasi pembacanya juga orang pendidikan. Nah, ini merupakan jenis wacana dengan kategorisasi ilmiah. Ya, berikutnya, kemudian wacana ilmiah juga didukung oleh data yang akurat. Ya, datanya akurat karena ilmiah ya, pasti menggunakan data yang akurat. Kemudian secara visual disajikan secara logis dan sistematis. Nah, ini merupakan jenis wacana
berkategori ilmiah. Kemudian ada juga jenis wacana yang berkategori non-ilmiah. Ya, wacana apa itu? Yaitu wacana yang berkonten permasalahan kontekstual sehari-hari dalam kehidupan. Syaratnya adalah untuk memproduksi wacana ilmiah, yang pertama ini penulis harus menguasai aspek kebahasaan. Ya, untuk memproduksi harus menguasai aspek kebahasaan, kosakata, tata bahasa, sintaksis, dan gaya bahasa yang lugas. Yang kedua, menguasai topik bahasan dengan baik, serta menguasai kerangka acuan atau prinsip ilmiah sesuai dengan topik dan bidang yang ditulisnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan penalaran yang baik untuk menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, serta mampu menyusun semua hasil analisis dan pemecahan masalahnya secara sistematik. Menguasai kemampuan analisis bidang ilmunya untuk memecahkan objek garapan yang kritis. Menguasai dan menerapkan metode-metode dan teknis pengumpulan dan pengolahan data secara tepat. Kemudian mengetahui, menguasai, dan menggunakan konvensi-konvensi pernaskahan yang berlaku sehingga dapat menyajikan tulisannya dalam bentuk dan perwajahan yang menarik. Ya, syarat ini harus dipenuhi pada jenis wacana berkategori ilmiah karena memang ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah ini jika disimpulkan memang mengerucut pada satu, yaitu sistematika. Berikutnya adalah jenis wacana. Ya, berdasarkan tujuan menurut Mulyati tahun 2017 di halaman 105 sampai 124, ini jenis wacana berdasarkan tujuan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wacana narasi, wacana deskripsi, yang kedua, yang ketiga wacana eksposisi, wacana argumentasi, yang terakhir adalah wacana persuasi. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Wacana narasi merupakan wacana pengisahan dengan sistematika kronologis, ya, artinya terbentuk dari kronologis yang runtut dan runut. Nah, ini menyajikan satu pengisahan, ya, yang masuk kategorisasi wacana narasi. Yang kedua, wacana deskripsi, jelas ya, deskripsi, paragraf deskripsi itu menyajikan objek, ya, yang digambarkan secara jelas sehingga panca indera pembaca dapat memahami, dapat merekam dengan jelas, dan dapat merasakannya. Nah, itu adalah wacana deskripsi. Wacana eksposisi adalah wacana yang menguraikan suatu objek secara luas, ya. Jadi memanfaatkan data pendukung, menghadirkan data pendukung sehingga menambah pengetahuan bagi pembacanya. Wacana argumentasi yaitu wacana yang menampilkan penjelasan sesuatu hal dengan menunjukkan pendapat disertai bukti. Ya, jadi aspek pendapat ini disertai bukti itu sudah masuk dalam wacana argumentasi. Yang terakhir adalah wacana persuasi. Itu wacana yang condong menggunakan dan memanfaatkan aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Ya, melalui cara apa? Ya, bisa bahasanya, nadanya, detail, pengaturan, dan kewenangannya. Nah, ini menurut Ahmadi tahun 80 di bukunya di halaman 89. Nah, ini adalah jenis-jenis wacana yang didasarkan pada tujuannya. Oke ya, ada satu contoh yang kita analisis menggunakan analisis wacana, ya. Jika kita analisis bersama-sama, ya, setelah dibaca dan dipahami, ya, silahkan baca dan dipahami terlebih dahulu dengan cara pause video ini, ya, maka akan menemukan beberapa temuan. Yang pertama adalah wacana tersebut ditemukan kohesi, yaitu menggunakan konjungtor hingga dan tetapi. Ya, contohnya di sini ada hingga, tetapi, ada tetapi lagi, ya. Nah, contoh ini, semula saya pernah kesal, tetapi sesudah ia bicara untuk bertanya jalur yang benar, ia memakai logat bahasa Jawa yang tidak kutahu. Ada perasaan marah dan ada perasaan yang tidak jadi marah. Nah, ini topiknya sudah berbeda, tetapi karena ada konjungtor tetapi, nah, ini menjadi kesatuan atau menjadi kohesi, saling kohesi. Kemudian ada juga yang koherensi. Maksudnya adalah kotak merah dengan kotak hijau ini punya topik yang berbeda. Ya, jika kita identifikasi, sesudah hampir 40 menit saya menanti dengan rasa jemu. Kemudian kotak hijau terbesit sekilas dalam pikiranku untuk menghubungi orang tuaku. Nah, ini bertopik berbeda. Ya, topik pertama rasa jemu, yang kedua menghubungi orang tuaku. Dengan kotak merah dan topik berkotak hijau ini terikat dalam satu paragraf. Ya, terikat dalam satu paragraf dan juga terikat dalam satu wacana. Ya, jadi kalau kita baca keseluruhan maka akan menemukan satu makna
yang utuh. Ya, meskipun topik A dan topik B ini berbeda. Nah, ini adalah saling koherensi. Kemudian, kalau kita analis lagi, ya, tidak ada judulnya, maka judul yang sesuai menurut interpretasi saya adalah sial dan kacau betul hari ini. Temanya adalah dinamika hidup. Ya, maksudnya adalah sial dan kacau ya dalam kehidupan sehari-hari itu masuk dalam dinamika hidup. Maka ini masuk dalam tema. Nah, tema ini dapat kita temukan setelah kita baca secara keseluruhan. Kemudian topik pertama di paragraf pertama, topik kedua di paragraf kedua, dan topik ketiga di paragraf ketiga ini berbeda-beda. Ya, satu, keteledoran. Yang kedua, tak membawa kunci rumah. Yang ketiga adalah ide untuk telepon orang tua. Nah, jika kita pahami satu persatu maka seperti tidak nyambung, tetapi terproduksi dan saling menyatu dalam satu judul, yaitu sial dan kacau betul hari ini. Maka paragraf 1, 2, 3 ini saling koherensi. Baik teman-teman, untuk topik wacana sudah usai. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.